Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Note 12i. Jadi kita akan melakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Note 12i ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP Infinix Note 12i ini, di mana prosesor MediaTek Helio G85 ini sudah sangat mampu banget buat dipakai sehari-hari, lancar banget dipakai buat sosial media, buat browsing, buat gaming juga termasuk oke. Untuk menguji coba seperti apa performance dari HP ini, kita uji coba menggunakan beberapa benchmark, di mana kita uji coba dari Geekbench. Kalian bisa lihat untuk skornya single core maupun multi core-nya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark. Kalian juga bisa lihat untuk beberapa tes yang kita lakukan di 3D Mark. Ada Slingshot, ada Wildlife. Kalian bisa lihat skornya di bawah ini semuanya. Saya akan taruh di bawah ini. Kemudian kita juga menguji coba HP ini menggunakan aplikasi PC Mark untuk menguji coba benchmark. Jadi kita menggunakan 3 benchmark. Menurut kalian bagaimana untuk secara benchmark? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis komentar. Bagaimana dengan gamingnya? Kita menguji coba 5 gaming. Di sini ada game Mobile Legends yang kalian bisa lihat untuk setting grafisnya di bawah ini. Dan level playable-nya juga kalian bisa lihat, kemudian durasinya dan baterainya juga kalian bisa lihat juga di bawah ini. Kemudian kita coba juga menggunakan game PUBG New State. Kalau misalnya kalian coba untuk game PUBG New State, silahkan juga cek di bawah ini settingnya, level playable-nya, kemudian juga untuk durasi permainannya, kemudian baterai berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Terus kemudian untuk game berikutnya adalah game Apex Legends. Jadi secara game Apex Legends juga kalian bisa lihat settingnya di bawah ini. Level playable-nya seperti apa, durasi permainannya, dan baterai yang berkurang berapa persen selama permainan, itu kalian juga bisa lihat di bawah ini. Kemudian game COD Mobile juga kita lakukan settingnya di bawah ini, dan level playable-nya juga kalian bisa lihat di bawah ini. Serta juga kalian bisa lihat juga durasi permainannya dan baterai yang berkurang berapa persen selama kita mainkan game COD Mobile di HP ini. Kemudian yang terakhir ada game Genshin Impact juga dengan setting yang di bawah ini, dan level playable-nya juga kalian bisa lihat di bawah ini. Kemudian durasi dan baterainya juga kalian bisa lihat di bawah ini. Jadi overall kalau misalnya kalian lihat secara benchmark maupun secara gaming, ini adalah HP yang memang menarik guys di kelas harganya ya guys. Dan secara performance juga tidak mengecewakan, secara oke lah guys. Secara rentang harganya termasuk oke dan bagus ya guys secara performance. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kamera dari smartphone ini, di mana kualitas kamera dari smartphone ini termasuk cukup bagus di kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya. Cuma sedikit yang perlu kita apresiasi dari softwarenya Infinix, di mana kameranya dibekali oleh fitur video bokeh. Meskipun resolusi perekamannya turun dari 1080p ke 720p, tapi menurut kita ini adalah sebuah fitur yang bagus banget di kelas harganya guys. Jadi menurut kita tidak pernah ketemu ya guys. Jadi saya juga nggak pernah ketemu merek lain di tentang harga yang sama punya bokeh video. Dan itu sangat bagus banget ya, Infinix pelopornya anggapannya di sini. Dan itu cocok banget buat Infinix. Kalian juga bisa lihat untuk sampelnya di foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Infinix Note 12i kalau kita gunakan buat vlogging. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya kalau kalian gunakan buat vlogging ya. Secara langitnya juga memang kondisi lagi agak mendung, jadi ya kurang lebih seperti ini. Secara kualitas warna oke sih guys, ini termasuk lumayan oke. Untuk wajah saya juga termasuk, meskipun agak kuning dikit tapi masih oke lah guys. Untuk kelas harganya ini termasuk bagus ya, termasuk cukup baik di kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampelnya secara dynamic range memang dia akan lebih fokusin untuk terangin di muka kita. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Infinix Note 12i. Silahkan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Infinix Note 12i ya guys. Tulis saja di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Note 12i kalau kita gunakan buat vlogging. Secara kualitas gambarnya ya masih oke sih guys untuk kelas harganya. Secara dynamic range langitnya juga masih oke, masih sortable, masih kelihatan. Jadi kalau kalian gunakan buat vlogging seperti ini kita rekam pakai pegangan tangan aja, nggak pakai tripod, gimbal dan lain sebagainya. Jadi ya kalau shaky ya dimaklumin karena tidak ada noise, tidak ada ace di kelas harganya, termasuk ya masih oke. Secara kualitas warna menurut kalian gimana? Apakah acceptable atau tidak? Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Infinix Note 12i ini ya guys. Untuk kualitas kamera belakangnya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dengan mode blurnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini mode blur kita aktifkan dengan 100% blur. Jadi kalau kalian lihat ini termasuk oke banget loh guys. Jarang banget HP di harga 2 juta lebih sedikit ini
bisa punya menu seperti ini. Meskipun memang belum terlalu rapi kadang-kadang, tapi masih menurut kita termasuk oke. Meskipun begitu, ada trade-in yang kalian harus trade-in, di mana resolusi kamera perekaman videonya turun dari 1080p ke 720p. Tapi menurut kita termasuk oke dan menarik banget nih guys. Jadi ya memang masih perlu diperbaiki secara software, tapi menurut kita ini adalah sebuah hal yang menarik banget di kelas harganya. Dan mungkin tidak semua HP di rentang harga ini punya fitur seperti ini. Setahu saya cuma HP Infinix doang yang bisa keluarin fitur ini di harga 2 juta lebih sedikit ya guys. Luar biasa sih, apresiasi buat Infinix ya guys. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas fitur dari kamera Infinix Note 12 ini. Untuk kamera depan maupun kamera belakang sama-sama ada fitur ini ya guys, tapi kita uji coba yang kamera depan aja. Silahkan terus komentar. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi sektor layar dari smartphone ini, dimana layar AMOLED Full HD Plus 60Hz ini termasuk bagus banget buat nonton entertainment, buat browsing, buat gaming. Itu enak banget guys. Secara warnanya juga bagus, dan gucap banget buat Infinix memberikan layar AMOLED di harga 2,1 jutaan guys. Itu bagus banget ya guys. Kemudian HP ini juga sudah dilengkapi dual speaker, di mana speakernya ini sangat bagus banget, secara karakteristik suaranya juga oke. Kalian bisa lihat untuk sampel audionya di video unboxing. Jadi kalian bisa cek untuk video unboxingnya, di situ kita sudah tes speakernya, kalian bisa dengarkan di sana ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, HP ini punya baterai life yang termasuk bagus di kelas harganya dan awet lah guys. Untuk penggunaan sehari-hari di luar gaming itu pasti bisa tembus seharian pemakaian ya guys. Kemudian untuk waktu charging sendiri juga termasuk cepat, karena HP ini sudah support fast charging 33 watt, dimana itu dalam waktu 1 jam itu sudah bisa full ya guys. Itu kucop banget buat Infinix ini. Kemudian dari sisi security, HP ini juga sudah lengkap, sudah ada fingerprint scanner, di side fingerprint scanner, ada face unlock, dan itu sudah komplit lagi untuk di kelas harganya. Kemudian dari sisi build quality dan desain bagian belakang termasuk bagus di kelas harganya, dan kucop banget buat Infinix untuk memberikan build quality yang bagus banget di kelas harganya ya guys. Kemudian yang kita perlu apresiasi adalah Infinix memberikan software Android 12 out of the box, dan itu bagus banget ya guys, dimana ada juga kompetitor-kompetitornya yang hanya menggunakan Android 11 ya guys. Padahal tahun 2022 itu sebenarnya minimal itu adalah Android 12, dan kita perlu apresiasi untuk Infinix memberikan software langsung out of the box Android 12 ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Kekurangan pertama dari HP ini adalah dari sisi manajemen panas dari HP ini ketika kita pakai buat gaming dalam waktu jangka yang lebih lama ya guys. Jadi kalau misalnya kalian main lebih dari 1 jam, itu memang akan lumayan hangat ya guys. Tapi itu adalah hal yang wajar. Cuma mungkin kalau misalnya kalian memang mau fokus buat gaming, saran saya belilah cooler untuk dipakaikan di HP ini supaya bisa lebih lama lagi bermainnya. Tapi kalau kalian hanya pakai buat sesekali main game, sebenarnya itu tidak akan mengganggu ya guys untuk manajemen panas yang masih kurang sedikit ya guys. Tapi menurut kita sih masih acceptable di kelas harganya ya guys. Kekurangan selanjutnya dari sisi HP ini tidak mendukung NFC. Jadi kalau misalnya kalian cari HP 2 juta lebih sedikit yang ada NFC-nya, saran saya ambillah Infinix Hot 12 Pro yang sudah ada NFC-nya. Tapi yang Infinix Note 12 ini itu tidak ada NFC-nya. Jadi ya ini perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini ya guys. Tapi menurut kita itu tidak ada masalah, karena tentang harganya dengan spesifikasi yang ditawarkan dan diberikan dan kelebihan yang dikasihkan, itu menurut kita masih oke-oke aja sih guys, gak ada NFC. Tapi ya kembali lagi, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Jadi kita masukkan ini di bagian kekurangan yang mungkin kalian perlu ketahui ketika kalian beli HP Infinix Note 12 ini ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Infinix Note 12 ini. Silahkan terus berikan komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk HP Infinix Note 12 ini adalah HP yang worth it untuk dibeli di rentang harga 2,1 jutaan, dimana secara kelebihannya itu menarik banget. Dari sisi performance oke, dari sisi kamera oke, dari sisi layar oke, dari sisi speaker oke, dan itu menurut kita menjadi nilai jual yang bagus banget di rentang harganya ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar.
Kalau mau review sendiri, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, langsung aja cek link di deskripsi video, nanti kita akan taruh link pembeliannya. Dan sekedar informasi buat kalian yang memang masih agak sedikit ragu untuk beli HP Infinix, di mana after sales dari Infinix ini sudah bekerja sama dengan Car Care Service Center yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, di mana service center itu sudah terjamin nih guys secara kualitasnya. Jadi kita juga sudah punya pengalaman hal itu, jadi nggak ada masalah dan aman-aman saja kita klaim garansi di Car Care Service Center. Dan itu gue coba banget buat Infinix menyediakan after sales yang terjamin ya guys. Jadi ya kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa cek juga daftar outlet Car Care Service Center ada tersebar di seluruh Indonesia, di mana itu akan bekerja sama dengan Infinix untuk after salesnya. Jadi ya ini bagus lah guys untuk sebuah brand itu peduli dengan after salesnya, tidak hanya menjual produk tapi after salesnya juga diperhatikan. Dan itu apresiasi juga buat Infinix. Oke guys, sekian video review dari Infinix Note 12 ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, silahkan cek link di deskripsi video, nanti kita akan taruh link pembeliannya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!